Lo pernah nggak ngomong sama diri sendiri di depan cermin? Bukan cuma ngaca, tapi beneran kayak ngobrol. Iya, awalnya sih kayak lucu aja. Tapi percaya deh, ada momen dimana lo bakal nyesel. Karena kadang yang nyaut balik bukan lo lagi. Gue Rani, baru pindah ke kosan baru 2 minggu lalu. Kamar kecil tapi cozy. Ada jendela, ada meja belajar, dan satu hal yang paling gue suka, cerminnya besar banget setengah badan, nempel di dinding sebelah hangjang. Bikin kamar kelihatan lega. Sampai suatu malam, gue sadar, bayangan di cermin itu gak selalu ngikutin gue. Awal keanehan. Waktu itu jam 2 pagi. Gue bangun karena haus. Terus ngelirik cermin sekilas. Gue lihat diri gue. Tapi tangannya masih di posisi rebahan. Padahal gue udah duduk. Kayak dia telat beberapa detik buat gerak. Gue ngucek mata. Ngetawain diri sendiri. Duh Ran, kebanyakan nonton horor nih. Abis itu gue balik tidur. Tapi gue ngerasa bayangan itu masih ngeliatin gue lama. Suara pertama, besok malamnya gue lagi skincarean. Tiba-tiba dari cermin ada suara kecil. Rani. Pelan banget. Kayak bisikan di bawah air. Gue diem. Nengok kanan kiri, sepi. Gue deketin cermin, nunduk. Dan suara itu muncul lagi. Rani, kamu capek ya? Gue refleks mundur 2 langkah. Jantung gue langsung deg-degan kayak abis sprint. Tapi di cermin, bayangan gue senyum. Gue ngomong suara bergetar. Lo siapa? Bayangan gue jawab pelan, tapi bibirnya gak gerak. Aku, kamu. Versi yang lebih tenang. Gue mundur lagi. Mata gak lepas dari cermin. Nonsens. Gue ngelindur kali. Tapi sebelum gue sempat matiin lampu, bayangan itu nambah kalimat. Tenang aja Rani, aku cuma mau nemenin kamu. Kan kamu sering ngerasa sendiri. Hari berikutnya, gue gak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, gue lihat bayangan di cermin tetap ada. Tapi posenya beda. Dia lagi duduk, nunduk, tangannya di pangkuan. Padahal gue masih berdiri di depan meja. Kayak dia punya dunia sendiri di balik sana. Hari-hari berikutnya, tiap malam bayangan itu makin aktif. Kadang nyengir, kadang lambai, kadang nangis. Gue pengen lari, tapi kaki gue kaku. Tangan bayangan itu keluar dari kaca. Pucat, basah, dingin. Dia pegang pergelangan tangan gue, kuat banget. Gue jerit pelan, tapi suaraku serak kayak dicekik. Cermin bergetar, udara di kamar makin dingin, semuanya berputar. Dan dalam sekejap, gue sadar posisi gue udah berubah. Gue ada di dalam cermin. Dari balik cermin, gue ngetok kaca, tapi gak ada suara. Cewek itu, bayangan gue, lagi duduk di kasur ngeliatin gue dari luar. Dia senyum, pelan-pelan narik selimut, dan matiin lampu. Gelap total. Dan gue bisa lihat pantulan muka gue sendiri di cermin. Tapi dari sisi yang salah. Kadang, kita terlalu sibuk nyari versi terbaik dari diri kita sendiri, sampai lupa versi lain udah nungguin di sisi yang gelap. Dia nggak mau nyakitin lo. Dia cuma pengen hidup. Jadi, kalau lo lagi ngaca malam ini, dan refleksi lo senyum duluan sebelum lo sempat gerak, lari. Karena mungkin lo bukan satu-satunya di sana.